Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Qala Nabiullah Ibrahim berkata, wa may yaqnatu min rahmati rabbih, dan siapa orang yang berputus asa terhadap rahmat Tuhannya, illa ad-dallun, kecuali orang-orang yang sesat. Jadi maknanya hanya orang-orang yang sesatlah mereka yang berputus asa dari rahmat Allah. Kok yang di sini yang dijelaskan tentang rahmat Allah, karena yang bisa memasukkan manusia masuk ke dalam surga itu bukan amal, ya, tapi rahmat Allah. Rahmat itu kan umum, ya, kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat, ya, bagi dunia alam, ya. Jadi Nabi Muhammad diutus itu semua alam ini yang ada di dunia ini, ya, memberi rahmat, kasih sayang, ya. Jadi semua ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu karena rahmat Allah, ya. Bahkan sampai dalam fikih ketika kita mau motong ayam, mau motong binatang juga kita nggak boleh sembarangan. Ada rahmat Allah di situ. Nggak boleh kita menajamkan pisau di depan matanya, ya. Terus saat kita mau memotong juga ditutup matanya, gitu kan? Iya, kalau memang kupingnya ini biasanya kupingnya dipasang tuh, ya, di matanya biar jangan sampai melihat. Itu dalam rangka apa? Rahmat Allah. Ya, jadi cara ngomong orang masuk ke dalam surga pun karena rahmat, jadi bukan karena amal perbuatannya. La yudkhilal jannata ahadukum amaluhu. Tidak akan masuk ke dalam surga salah seorang di antara kalian karena amalnya, bukan. Bukan karena sholatnya, puasanya. Kalau kita karena sholat puasanya mah dikit amat, murah amat tuh surga, ya kan? Surga yang kita tempati selama-lamanya tanpa batas, nikmat. Kita beli dengan sholat doang, dengan puasa doang. Sementara umur kita 24 jam, sholat kita cuma 5 kali 5, hanya 25 menit dari 24 jam. Kan kecil banget itu. Udah nggak seberapa. Walaupun kita infak, nggak kebakalan kebeli. Nah, illa ayyataghammadani Allah, kecuali karena Allah, rahmat Allah lah yang diberikan kepada manusia. Jadi karena rahmat Allah itu, ya. Jadi yang kita mintakan begitu. Makanya di dalam doa-doa yang sering kita baca dalam tarawih, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, ridhonya, ya, wal jannah, dan surga. Inna nas'aluka, kami memohon kepada engkau, kami meminta kepada engkau ya Allah, ridhoka, ridhomu, wal jannah, dan juga surga. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepada engkau, wa na'udzubika min sakhatika, dan saya berlindung kepada engkau dari kemarahanmu, wana, dan juga neraka. Kita berlindung. Jadi boleh, ya, kita mengharapkan, memang kita disuruh untuk mencari surga dan mencari ridho Allah, yaitu rahmat Allah. Jadi dan karena rahmat Allah lah nih, cinta, ya, sayang, terutama sayangnya orang tua kepada anak itu nggak bakalan hilang, ya. Beda anak kepada orang tua beda. Kalau orang tua kepada anak, biar kita sukses apapun sebagai seorang presiden, tetap bagi orang tua, bagi ibu, lalu itu cuma anak, kan gitu, ya. Anak itu tetap harus hormat, biar bagaimana juga. Makanya nggak boleh nanti kalau anaknya misalnya pinter lalu memberi nasihat sama orang tua, songong, nggak boleh, ya. Pinter lah, emang orang tuanya ini kok, ya, nggak paham, kan gitu, ya.
perlu dikasih nih, tapi jangan langsung. Kalau bisa sama anaknya tahu nih ya kan. Ya Allah, sampai sekarang nih kok orang tua masih belum sholat juga, ibunya masih belum pakai jilbab, belum pakai kerudung, kan gitu ya. Nggak boleh kita langsung, bu, mak, udah pakai kerudung ya kan? Ya nggak bisa. Nah, caranya gimana? Kita pilih minjem lidah orang gitu bahasa kitanya kan. Minjem lidah orang. Siapa di sini nih yang disenengin nama orang tua kita, siapa ya kan? Atau siapa gurunya nih? Wah, gurunya dia punya nih, bapak tuh punya gurunya ini nih. Udah kita ngomong sama dia melalui mulut dia kan. Ya Allah, ini saya minta tolong ya kan. Tuh orang tua kita masih belum sholat juga, gimana tuh Pak Kiai ya kan? Minta tolong dah kita ingetin kan gitu ya. Gitu caranya. Jadi bukan anaknya langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak bisa ya kan? Ceramain orang tuanya ya. Nggak bisa. Pinjam mulut orang baru tuh ngomong kan. Ya seolah-olah dari mulut gurunya gitu kan. Padahal mah titipan kita. Nah gitu caranya ya. Mendingan itu ya. Namanya kita sama orang tua begitu, saking kita harus hormatnya. Hormat kepada orang tua. Nah, orang yang berputus asa dari rahmat Allah itulah jadi orang-orang yang sesat. Dol, ya sesat. Artinya dia menganggap bahwa sudah tidak ada lagi jalan yang harus dilakukan. Jadi tidak ada kepercayaan lagi, ilok apa macam-macam udah gitu ya. Pokoknya udah putus asa ya. Yang ada dalam pikirannya itu hanya satu, gua mau mati aja dah, kata gitu. Seolah-olah itu udah masalah kepada manusia itu pasti ya. Manusia memang diciptakan oleh Allah kan untuk menyelesaikan itu ya. Apa saja ini bentuknya ya, apa aja, mau tentang ekonomi, tentang anak, tentang jodoh, tentang karir, tentang pekerjaan, pasti ada itu ujiannya. Nggak mungkin lulus-lulus saja ya kan. Mulus-mulus saja nggak ada itu. Pasti ada. Kenapa? Emang itu Allah uji sengaja ya. Coba nih tentang ekonomi, tentang apa aja dikasih ujian oleh Allah ya kan, susah ya kan, gagal, nggak lulus, apa aja tuh sengaja diuji. Nah sampai di mana tuh itu pasti ada ujiannya. Jadi nggak ada ya, termasuk keluarga Nabi ya, sifat cemburu juga ada ya. Sayyidatuna Aisyah juga ada. Apalagi kita manusia biasa, emang siapa kita kan gitu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita ini punya batas, punya ilmu ya, punya cara gitu ya. Punya cara buat menyelesaikannya gimana itu ya. Punya cara. Jadi bisa mengatur gitu, sehingga semua yang menimpa kepada diri kita itu ujian segala macam kita hadapi dengan penuh kesabaran ya. Memahami, meyakini bahwa semua ini adalah dari Allah dan pasti akan berakhir ya, akan mendapatkan hasil. Ujian pasti. Gak mungkin anak kita naik kelas kalau nggak ada ujian kan gitu ya. Anak kita nggak bakal dapat nilai kalau nggak ikut tes ya. Ada kok anak kita nggak ikut tes tapi nilainya ada lengkap, padahal dia nggak ikut tes ya kan. Lah nggak bakalan bangga tuh orang tua ya kan. Ini mau gurunya ngasih nilai ya kan, orang kagak ikut tes kan gitu. Nggak pede dia, nggak percaya sama anaknya kan. Nilai apa kan gitu ya. Tapi kalau dia ikut tes, bangga dia. Ya Allah, ini ya kemampuan anak saya kan. Ada nilainya tuh, ini bagus, ini kurang ketahuan semua. Kenapa? Ikut tes. Kita juga dalam hidup begitu ya. Pasti ada tes, pasti nanti ada lulus apa enggak. Nah, yang tidak boleh adalah kita tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah.